الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ala dila nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sharif qulubana ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji serta syukur hanya milik Allah dan bagi Allah atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa bertemu kembali di program ngaji subuh ini. Mudah-mudahan segala aktivitas yang kita lakukan di kesempatan hari ini mudah-mudahan diterima oleh Allah sebagai amal ibadah, dan insya Allah mudah-mudahan menjadi pemberat timbangan kebaikan nanti di yaumil akhir. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini di 26 Agustus 2020, insya Allah dalam 1 jam lebih ke depan mungkin ya, 1 jam lebih ke depan, insya Allah kita akan dibersamai seperti biasa oleh Ustadz Iwana Rian Tresna ya. Pada kesempatan kali ini seperti biasa untuk hari Rabu kajiannya adalah kajian ilmu hadis. Kajian ilmu hadis dengan tema definisi-definisi utama dalam ilmu hadis ya. Ustadz Yuwana sudah hadir alhamdulillah di tengah-tengah kita ya, di hadapan kita ya, mungkin di layar monitor rekan-rekan juga ya. Kita akan meneruskan kajian kitab ya, Al-Qawaidul Asasiyah fi Ilmi Mustalah Hadis ya. Sebetulnya untuk PDF-nya sebetulnya saya sudah
melampirkannya di Telegram Ngaji Subuh. Nanti rekan-rekan bisa mendownload. Nah, adapun yang ingin mendapatkan fisiknya ya kitabnya, silahkan bisa menghubungi toko-toko kitab terdekat mungkin. Toko-toko kitab terdekatnya. Kalau saya sendiri memesan ke tim Khodimus Sunnah, Ustadz Afas Silmi ya. Ustadz Afas Silmi, silakan. Bagi rekan-rekan yang mempunyai nomor kontaknya mungkin segera menghubungi. Mudah-mudahan masih ada ya. Kemarin mungkin banyak yang pesan juga. Alhamdulillah, untuk mengefektifkan waktu mungkin ya kita langsung terhubung saja dengan Ustadz Yuwana. Assalamualaikum Ustadz. Oh iya, belum di ini ya, Afwan sebentar, belum dijadikan fokus. Sebentar. Baik, saya coba. Sudah masuk jadi co-host. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya, sudah terhubung ya. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan senantiasa sehat, berkah dan umur yang panjang. Ilmunya juga bermanfaat bagi umat insya Allah ya. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin akhir-akhir ini, apalagi terlebih lagi di selama masa pandemi ya, saya lihat jadwal Ustadz Yuwana ini padat sekali ya. Kemarin malam bersama Ustadz Fatih Karim kalau saya lihat ya, kajian hadis luar biasa, Masya Allah ya. Dan penontonnya itu luar biasa, audiennya tuh ya lebih banyak lagi ya, Masya Allah. Mudah-mudahan menjadi amal jariah buat Ustadz dan keluarga insya Allah. Baik, untuk mengefektifkan waktu, kami persilahkan saja kepada Ustadz Yuwana. Silakan kepada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul nabiyul karim. Alhamdulillah, nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala pada hari ini, Rabu ba'da subuh, seperti biasa kita bisa mulai aktivitas kita dalam kajian ilmu hadis, yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita keistiqomahan di dalam mengkaji ilmu hadis ini. Ilmu yang kalau umat Islam memahami ilmu ini maka akan membuat harmoni di tengah perbedaan. Sebagaimana juga memahami usul fikih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita keistiqomahan juga untuk bisa mengamalkan ilmu ini dan juga mengajarkannya kembali kepada yang lain. Salawat dan salam keselamatan senantiasa kita sampaikan kepada teladan mulia kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman, yang senantiasa istiqamah di dalam mengkaji, mempelajari, dan memperjuangkan atau juga mendakwahkan Islam. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pagi hari ini Rabu pada subuh seperti biasa kita akan mempelajari ilmu hadis dari kitab Al-Qawaidul Asasiyatu fi Ilmi Mustalahil Hadis. Kaidah-kaidah pokok di dalam ilmu mustalah hadis. Kitab ini kitab yang ditulis oleh
Al-Allamah Al-Muhaddis As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Kita sudah sampai kepada pembahasan kemarin, pembahasan fadilah atau keutamaan ilmu hadis dan kemuliaan orang yang mengkajinya. Nah, berarti sekarang kita akan masuk dalam bahasan selanjutnya, dan tentu saja ini sudah mulai masuk ke dalam topik-topik penting di dalam ilmu hadis. Ini pertemuan yang keberapa ya? Ini pertemuan yang keempat ya, alhamdulillah. Ya. Untuk kitab Qawaid Asasiyah berarti ini pertemuan yang keempat, alhamdulillah. Ini semua atas karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan dibuka kitabnya. Kita mulai dengan baca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya kan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan memulai. Bagi yang memiliki kitabnya boleh dipergunakan, silahkan dibuka, baik itu cetaknya maupun PDF-nya. Hari ini kita akan membahas satu judul penting, yakni ta'arifun awwaliyatun, ya, yakni ta'arif, definisi-definisi awwaliyah yang penting, yang utama. Baik, ikhwani wa akhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita membahas terkait dengan bagian-bagian awal atau muqaddimah, ya, bagian-bagian awal atau muqaddimah di dalam ilmu mustalah hadis, di dalam ilmu hadis, maka pada hari ini kita akan masuk pada bagian-bagian inti dari pembahasan mustalah hadis. Dimulai dari apa? Dimulai dari ta'arif atau ta'rifat, ya, definisi-definisi yang utama di dalam ilmu hadis. Qala al-musannifu al-allamah al-muhaddis as-sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fidaraini amin ya rabbal alamin. Ta'arifun awwaliyatun, definisi-definisi utama. Jadi maksud dari yang disebut dengan awwali itu adalah yang pertama boleh, yang awal boleh, yang utama, yang pokok atau yang dasar, ya. Jadi kalau kita buka di kamus, maknanya bisa beragam. Bisa yang pertama, bisa yang awal, bisa yang utama, bisa yang pokok, bisa juga dasar. Jadi ketika disebutkan ta'arifun awwaliyah, itu bisa maknanya adalah definisi-definisi utama, atau definisi pokok, atau definisi dasar, ya. Jadi yang akan didefinisikan adalah yang pokok-pokoknya dulu, yang dasar-dasar dulu. Nah, kemarin kan sudah mulai tuh banyak pertanyaan, banyak tanggapan terkait dengan khobar, terkait dengan sanad, seingat saya, tadi kan terkait dengan mata. Nah, hari ini kita mulai. Kemarin masih bagian-bagian muqaddimah. Kita buka kitabnya, ya. Bagi yang tidak punya kitabnya, bisa kita perhatikan pada bagian PDF. Baik, ini kitabnya, ya. Definisi-definisi utama, ya. Beliau menyampaikan demikian. Ta'arifun awwaliyah, definisi-definisi utama atau definisi-definisi pokok atau definisi-definisi penting. Al-hadisul lughatan didul qadim. Hadis secara lughah, secara bahasa adalah lawan daripada qadim. Qadim itu dahulu,
terdahulu, ya dahulu. Sedangkan hadis berarti secara bahasa adalah baru. Ya, kalau qadim dahulu, kalau hadis adalah kebalikannya. Wastilahan dan secara istilah. Kalau tadi secara lughah, sekarang secara istilah. Ma'udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin au fi'alin au takririn au ila sahabi awit tabi'i. Yang disebut dengan hadis secara istilah adalah apa-apa yang diidhofatkan, disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin, dari perkataannya, au fi'lin, atau dari perbuatannya, au takririn, atau dari takrirnya, yakni persetujuannya. Atau juga bisa disandarkan kepada sahabat atau tabi'in. Ya, bisa disandarkan pada sahabat atau tabi'in. Yang disandarkan pada sahabat kelak yang disebut dengan hadis mauquf, yang disandarkan pada tabi'in yang kemudian kelak akan disebut dengan hadis maqtu. Kalau yang idofatnya ke Nabi itu bisa disebut hadis saja secara mutlak, ya, atau hadis marfu', ya, hadis marfu'. Nah, itu makna dari hadis menurut beliau, ya, karena kalau kita baca dalam kitab-kitab lain, terutama kitab-kitab ilmu hadis yang masyhur, maka definisi tersebut sebenarnya ada yang kurang menurut ulama hadis, ya, ada yang kurang. Jadi tidak sampai pada sifatin. Di sana sampainya kepada takririn, ya. Jadi kalau dilengkapi adalah ma'udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin. Itu pula yang beliau sampaikan di bagian awal-awal, ya, di bagian awal-awal ketika membahas ilmu hadis, kan, yang dibagi menjadi dua, ada ilmu hadis riwayah, ada ilmu hadis dirayah. Ya, tempo hari di pertemuan 1 atau 2 kita sudah membahas makna dari sekilas, ya, makna dari hadis itu adalah apa yang disandarkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah perkataannya, perbuatannya, atau bahkan dikatakan sifatnya, syama'ilnya. Di bagian awal kan disebutkan adalah min aqwalihi allati qalaha au af'alihi allati fa'alaha au takriratihi ay ma fa'ila amamahu fa'aqarrahu au awsafihi yakni syama'ilahu sallallahu alaihi wasallam wa siratahu qabla al-bi'asati wa ba'daha. Nah, jadi bukan hanya sampai dengan perkataan, perbuatan dan takrir, ya, tapi juga awsafihi, yakni apa? Sifat-sifatnya. Apa itu sifat-sifatnya? Yakni syama'ilahu sallallahu alaihi wasallam wa siratahu. Syama'ilnya dan sirahnya. Syama'il itu adalah akhlaknya Nabi, termasuk juga di dalamnya adalah penciptaannya Nabi. Ya, jadi sifat akhlak dan sifat penciptaannya Nabi. Jadi sifat khuluqiyah akhlak maupun sifat khilqiyah, yakni sifat penciptaan. Nah, demikian, ya. Jadi dalam makna para ulama hadis itu sampai dengan sifat-sifat Nabi. Apapun yang disandarkan pada Nabi sebagai misalnya sifatnya, akhlaknya, penciptaannya juga termasuk hadis. Nah, tapi di sini beliau pada definisi yang sekarang, beliau membatasi sampai dengan takrir. Karena beliau sedang menjelaskan hadis di sini sebagai masdarut tasyri' dalam pendapat para ulama usul fikih. Ya, karena menurut para ulama usul fikih, hadis itu adalah sebagai masdarut tasyri', sebagai masdar, ya, sebagai sumber dari tasyri', dari pensyariatan. Maka sampai takrir, karena sifat Nabi itu bukanlah masdarut tasyri', ya, bukan sumber pensyariatan. Jelas, ya. Jadi di sini beliau sedang menjelaskan hadis sebagai hujjah syar'iyyah, sebagai masdarut tasyri', sebagai pondasi atau landasan
dalam tasyri', dalam pensyariatan. Secara jelas ya, kita bisa memetakan kalau begitu, hadis menurut ulama hadis itu sampai dengan sifat. Hadis menurut ulama usul fikih sampai dengan takrir. Karena perbedaan melihat perbedaan dalam mendudukan hadis. Kalau bagi ahli hadis, ya pokoknya apapun yang diidofatkan pada Nabi adalah semuanya hadis, begitu. Apapun itu, termasuk sifat penciptaannya. Nah, termasuk sifat akhlaknya. Nah, itu menurut para ulama hadis. Beda lagi dengan ulama usul fiqih. Baik, kita lanjutkan. Kemudian beliau melanjutkan as-sunnatul lughatan at-tariqah. Sunnah, tadi hadis ya, sekarang sunnah. Sunnah secara bahasa adalah at-tariqah. Tariqah itu apa? Tariqah itu adalah jalan. Ya, sunnah secara bahasa adalah jalan. Tariqah atau metode boleh lah ya. Tapi di sini maksudnya lebih tepat adalah tariqah, itu jalan. Secara bahasa ya, secara bahasa. Wastilahan dan secara istilah. Nah, beliau mendefinisikan agak panjang. Sunnah secara istilah begini. Ma'udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au ila sahabi au tabi'i. Fahiya ala hadha muradifatun lil hadisi bil ma'nal mutaqaddimi wa qila al hadisu khasun bi qawlihi wa fi'lihi sallallahu alaihi wasallam wa sunnatu amatun. Jadi secara istilah katanya sunnah itu adalah ma'udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diidofatkan, yang disandarkan, yang datang begitu. Yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari perkataannya Nabi, perbuatannya Nabi, atau takrirnya Nabi. Bisa juga sahabat atau kepada tabi'in. Nah, beliau mengatakan di sini ya, setelah mendefinisikan fahiya ala hadza muradifatun lil hadisi bi ma'nal mutaqaddim. Ya. Maka berpijak pada definisi ini, maka sunnah menurut definisi ini sama dengan hadis. Ya, sama dengan hadis, muradifatun, sinonim dengan hadis. Ya, dengan pengertian yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ya. Jadi begitu. Jadi sunnah dalam makna ini adalah muradifatun, yakni sinonim lil hadisi dengan hadis dengan makna yang sudah disebutkan sebelumnya. Sama ya. Sunnah secara istilah adalah seperti halnya hadis secara istilah. Ma'udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn. Baik, sampai sini itulah sunnah. Sunnah itu hadis. Menurut para ulama hadis, sunnah itu adalah hadis. Baik, selanjutnya ada yang mengatakan begini, qila, waqila, dan dikatakan. Ini dalam bentuk majhul. Ya. Tidak dipastikan ini siapa yang mengatakan. Tapi qila dengan sigot tamrid. Dikatakan, al-hadisu khasun. Hadis itu khusus. Ya, hadis itu khusus. Apa? Yani biqaulihi wa fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Khusus berkaitan dengan sabdanya Nabi dan juga perbuatannya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa sunnatu, dan sunnah itu amatun, adalah umum. Bisa dari sahabat, bisa dari tabi'in atau dari yang lainnya. Ya, jadi kalau dikatakan hadis itu berarti khusus ya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau sunnah itu maknanya umum, bisa juga dari sahabat dan dari tabi'in. Jelas ya? Itu menurut beliau dalam memahami sunnah itu lebih khusus, lebih umum, sedangkan hadis lebih khusus. Baik, sampai di sini kita bisa mendapati satu pengertian yang
jelas terkait dengan hadis dan juga terkait dengan sunnah. Bahwa ternyata hadis dan sunnah adalah muradif, ya, sinonim atau sama. Sekarang kita akan melihat yang berikutnya adalah al-khobar. Al-khobaru lughatan diddul insya'i. Khobar secara bahasa adalah lawan dari insya. Ya, khobar itu berita kan. Ya, lawan dari insya. Kalau insya itu nanti sudah bicara tuntutan. Ya, sudah bicara tuntutan. Jadi khobar itu secara bahasa adalah lawan dari insya. Wastilahan dan secara istilah, khobar itu dimaknai 3 di sini. Yang pertama, qila dikatakan muradifun lil hadis, sinonim dengan hadis. Jadi dikatakan bahwa khobar itu adalah sama dengan hadis, sinonim dengan hadis. Wakila dan juga dikatakan, ya, dikatakan huwa ma jaa an ghairi nabi sallallahu alaihi wasallam wal hadisu ma jaa anhu. Wa min thama qilla liman yashtaghilu bil hadisi muhaddisun. Wa bit tawarihi wa nahwiha akhbariyun, ya, akhbariyun. Dikatakan di sini bahwa yang disebut dengan khobar adalah apa-apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Khobar itu adalah majaa an ghairi Nabi. Apa ya? An ghairi Nabi. Khobar itu adalah apa yang datang dari selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas mas ini ya? Jadi ada yang mengatakan khobar itu, ini yang kedua. Pendapat pertama kan khobar itu muradif, sama. Pendapat yang kedua, khobar itu adalah huwa ma ja'a an ghairi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khobar itu adalah apa yang datang dari selain Nabi. Tidak dari sahabat, dari tabi'in, ya. Dari sahabat, dari tabi'in misalnya, maka itu khabar. Wal hadisu, dan hadis adalah ma ja'a anhu, apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anhu di sini hu-nya domir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas mas ini? Jelas ya. Jadi pendapat berikutnya demikian. Khabar, ya, itu datang dari selain Nabi, sedangkan hadis adalah datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian dikatakan beranjak dari perbedaan ini, ya, maka dikatakan ulama atau orang yang berkecimpung, menyibukkan diri, mendedikasikan diri dalam hadis disebut muhaddis. Sedangkan yang mendedikasikan diri atau berkecimpung dalam tarikh, dalam sejarah, dan yang sejenisnya disebut dengan akhbari. Ya, jadi wamin sama, ya, dari sini gitu ya. Dari atau beranjak dari perbedaan definisi ini, orang yang menyibukkan diri atau berkecimpung dalam hadis disebut dengan muhaddis. Ya, sedangkan orang yang berkecimpung menyibukkan diri dalam tawarikh, dalam sejarah atau yang sejenisnya, yang disebut dengan akhbari. Baik, di sini jelas ya. Kalau disebut akhbari berarti itu adalah siapa? Sejarawan. Kalau disebut dengan muhaddis itu berarti apa? Ahli hadis, ya, pakar hadis. Kalau sejarawan akhbari. Nah, sekarang lagi ramai sejarah, ya. Di mana tuh kedudukan sejarah? Gara-gara film tentang sejarah, ya, kekuasaan Islam atau khilafah Islam yang sampai di Nusantara. Insyaallah nanti malam saya akan coba kupas tentang kedudukan dan pengujian otentisitas dan validitas terhadap tarikh Islam. Nah, itu karena bagian dari cabang bahasa ilmu hadis itu, ya. Tarikh atau bisa jadi bahkan sirah dan tarikh itu adalah bagian dari bahasan ilmu hadis. Tapi yang ketiga sekarang, waqila, dan dikatakan pula, ya, al hadisu akhassu minal khabar fa kullu hadisin khabarun wala aqsa. Dikatakan bahwa katanya hadis itu lebih khusus daripada khabar.
Jadi kalau dikatakan hadis berarti dia lebih khusus daripada khobar. Maka bisa dikatakan setiap hadis adalah khobar dan belum tentu setiap khobar adalah hadis atau tidak sebaliknya. Paham ya? Jadi katakan hadis itu akhassu, lebih khusus karena datangnya hanya dari Nabi kan, dari khobar. Sedangkan khobar itu umum, artinya datang dari Nabi dan selain dari Nabi. Ini khobar. Beda nggak dengan definisi yang kedua? Oh beda. Kalau definisi yang kedua mengatakan khobar itu maja'a an ghairi nabi, bukan dari nabi. Kalau di definisi yang ketiga ini khobar itu apa? Lebih umum daripada hadis. Berarti maja'a anin nabi sallallahu alaihi wasallam wa an ghairihi, datang dari nabi dan selain nabi, itu khobar. Ya, lebih umum. Hadis lebih khusus. Maka dikatakan al-hadisu akhassu minal khabar. Hadis itu lebih khusus daripada khobar. Berarti khobar lebih umum daripada hadis. Fakulu hadisin khobar. Setiap hadis udah pasti khobar. Betul ya? Fakulu hadisin khobar. Setiap hadis khobar kalau begitu. Wala aksa, dan tidak berlaku sebaliknya. Insyaallah jelas sampai sini. Sekarang berikutnya ya. Definisi yang harus dipahami adalah al-athar. Ini sudah khobar, hadis, sunnah. Sudah. Ternyata dari sebagian maknanya adalah muradif, ya, yakni sinonim. Sekarang kita akan mencermati apa itu athar. Al-atharu lughatan baqiyatu darri wa nahwiha. Athar secara istilah, ya, secara bahasa dulu ya. Athar secara bahasa adalah sisa-sisa adar, sisa-sisa bangunan atau puing-puing bangunan. Athar itu apa? Puing-puing bangunan. Jelas sampai sini ya. Jadi athar itu apa? Puing-puing bangunan atau sisa-sisa bangunan. Baqiyatud dar. Secara bahasa itu ya, puing-puing bangunan atau yang semisalnya. Wastilahan, dan secara istilah. Apa yang dimaksud dengan athar itu ada berapa ini? Ada dua pendapat. Yang pertama sekarang, al-awwalu qila. Yang pertama qila dikatakan muradifun lil hadisi. Athar itu adalah sinonim sama dengan hadis. Kama qala an-Nawawi, sebagaimana pendapat Imam An-Nawawi, sebagaimana yang Imam An-Nawawi mengatakan, gitu ya. Apa yang dikatakan atau yang dijadikan pijakan oleh Imam Nawawi, kata beliau, innal muhaddisina yusammunal marfu'a wal mauqufa athara. Ya, kata beliau begitu. Ya, kata beliau, innal muhaddisina yusammunal marfu'a wal mauqufa athar. Dia mengatakan bahwasannya para muhaddis, para ahli hadis menamakan hadis marfu' dan hadis mauquf dengan athar. Jadi argumentasinya begitu. Kenapa athar dikatakan sebagai hadis? Karena katanya para ahli hadis menamai hadis marfu' dan hadis mauquf juga dengan athar. Ya, begitu ya. Maka ketika dikatakan ahlul athar, berarti ahlul hadis. Baik, selanjutnya atsani yang kedua. Ya, kila, wakila, dan dikatakan la wajhahu anna al-athara baqiyatu syai'. Jadi dikatakan untuk poin yang kedua ini, ya, untuk poin yang kedua ini, apa-apa yang datang, asar itu adalah apa-apa yang datang dari sahabat. Baik itu bisa jadi perkataan, ucapan ya, maupun perbuatan. Ma ja'a 'anus sahabati, apa yang datang dari sahabat. Dalam arti asar adalah hadis mauquf. Ya. Yakni anal athara yutlaqu 'alal mauquf, ya. Dalam arti asar itu adalah hadis mauquf. Yakni berasal dari sahabat radhiyallahu anhum. Nah, barangkali katanya
barangkali alasannya bahwa athar adalah bekas-bekas sesuatu. Begitu ya, bekas-bekas sesuatu. Ya, ini apa tadi dikatakan baqiyatus syai', bekas-bekas sesuatu. Wal khabar dan khabar ma yukhbaru bihi. Ya. Dan khabar adalah sesuatu yang diberitakan. Ya, sesuatu yang diberitakan. Falamma kana qaulu sahabi baqiyatan min qaulil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa kana aslul akhbari innama huwa anhu sallallahu alaihi wasallam nasaba ayyusamma qaulus sahabi atharan wa qaulul Mustafa khabaran. Ya, ini makin jelas ya dalam definisi ini bahwa khabar itu apa? Khabar itu adalah sesuatu yang diberitakan. Jadi ketika ucapan sahabat adalah bekas dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pokok semua khabar adalah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka pantaslah jika dikatakan katanya ucapan sahabat disebut athar, sedangkan ucapan al-Mustafa Shallallahu Alaihi Wasallam disebut dengan khabar. Jelas ya, berarti bekas kan sisa gitu ya, bekas. Jadi itu argumentasi. Fala makana qaulu sahabi baqiyatan min qaulil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Jadi ucapan sahabat itu adalah bekas tanda kutip ya dari atau sisa jejak dari sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang pokok ya aslul khabar innama huwa anhu sallallahu alaihi wasallam. Jadi pokok dari semua khabar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pantas jika dikatakan apa yang diucapkan sahabat adalah athar, apa yang diucapkan oleh Al-Mustafa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah khabar. Baik sampai sini ya, makin terang insya Allah. Nah, ini perlahan saja ini. Selanjutnya, wa bihadza dhahara anna sunnata wal hadisa wal khabar. Ya. Wal athar bahkan alfazun mutaradifatun lima'nan wahid. Nah, ini udah makin mengkerucut kesimpulannya. Dikatakan ya dari keterangan ini gitu dari keterangan ini dari hal ini maka menjadi jelas bahwa kata sunnah, anna sunnata, wal hadisa, hadis juga, wal khabara, khabar, wal athar, dan athar juga. Apa itu? Ya, ini lafaz-lafaz yang sinonim. Ya, lafaz-lafaz yang sinonim untuk makna yang satu. Jelas ya? Sinonim untuk makna yang satu. Alfazun mutaradifatun li ma'nan wahid. Ya, jadi lima'nan wahid, lafaz-lafaz yang sinonim untuk makna yang satu. Apa makna yang satu itu? Wa huwa ma udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin. Nah, ini muncul sifatnya soalnya. Ya. Jadi yakni hadis, sunnah, khabar, asar itu adalah apa yang diidofatkan, yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari perkataannya, perbuatannya, takrir atau persetujuannya, au sifatin atau sifatnya, au ila sahabi, awit tabi'i atau disandarkan kepada sahabat dan tabi'i, ya. Disandarkan kepada sahabat dan juga tabi'in. Jelas sampai sini? Insyaallah ya, makin jelas. Kemudian ya di penghujungnya beliau menyampaikan begini. Ya, di penghujungnya adalah wa qara'inur riwayati 'anir rasuli wa sahabati wa tabi'ina tu'ayyinu wa tuhaddidu mafhuma hadhil mustalahat. Ya, beliau menyampaikan apa di sini ya, konteks ya periwayatan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau dari sahabat atau tabi'in lah yang membedakan
menyamakan pengertian istilah-istilah itu. Begitu ya. Jadi di sini konteks pembahasan di periwayatan apakah dari Rasulullah atau dari sahabat atau dari tabi'in lah yang menjadi penentu, ya, menjadi penentu dari apa? Dari mafhum hadhil mustalah, dari pengertian istilah-istilah ini. Jelas ya? Nanti makanya kalau misalnya dari Rasul, berarti itu disebutnya nanti hadis mauqu, hadis marfu kan? Dari sahabat, dari sahabat nanti hadis mauqu, dari tabi'in disebut dengan hadis atau khabar yang maqtu. Begitu. Nah, jadi ya demikian. Yang masyhur memang itu hadis, sunnah dan khabar dimaknai sama. Yang masyhur ya. Hadis, khabar dan sunnah dimaknai sama. Sedangkan athar biasanya dimaknai berbeda yang masyhur itu, yakni sesuatu yang datang dari selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni datang dari sahabat, ya, datang dari sahabat atau dari tabi'in, itu baru athar. Ya. Jadi itu yang masyhur. Tapi kalau di sini beliau menyamakan semuanya, mengatakan itu sinonim. Karena memang ada yang mengatakan athar itu adalah juga sunnah atau hadis. Ya banyak juga ulama. Tapi yang masyhurnya tadi ya, yang sinonim itu adalah hadis, sunnah, khabar. Sedangkan athar itu bukan. Dia datangnya dari siapa? Dari selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah sampai sini mulai jelas. Ya. Nah kemudian yang perlu saya berikan pengayaan juga, kalau kita sedang berbicara, ini sudah cukup ya. Bahasan selanjutnya tentang hadis qudsi, ini agak panjang karena nanti kita akan lanjutkan dalam bahasan perbedaan hadis qudsi dengan Quran. Jadi kita akan bahas hadis qudsi ini sekaligus membahas bab berikutnya, ini nyambung, yakni al-farqu bainal hadisil qudsi wal Quran, perbedaan hadis qudsi dan Quran. Insyaallah di minggu depan. Mudah-mudahan kita punya kesempatan, ada waktunya, ada kesehatannya, usia juga ya, cukupi untuk bisa bertemu lagi. Nah, sekarang kita cukupkan sampai di sini. Ya, namun sebagai pengayaan saya perlu menyampaikan beberapa hal. Sunnah itu bisa dimaknai sebenarnya beragam di kalangan para ulama. Bisa sunnah menurut bahasa itu adalah jalan, ya, sunnah itu. Sunnah menurut menurut uruf itu adalah manhaj. Sunnah itu manhaj. Seperti misalnya ungkapan berdiri di atas sunnah. Sunnah itu manhaj. Manhajun nabawi. Manhaj nabawi itu sunnah. Ya, manhaj nabiyan. Seperti misalnya kita harus berpegang teguh, harus tamasuk dengan sunnah Nabi. Ya, itu maksudnya adalah manhaj Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada juga sunnah menurut ahli hadis. Menurut ahli hadis sunnah ada apa? Sunnah itu adalah hadis itu sendiri, yakni ma'udifa ila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam min qaulin au fi'lin au takhirin au sifatin. Ya, itu sunnah menurut ahli hadis. Ada juga sunnah menurut ahli usul fikih, nggak pakai sifat sampai takrir, ma'udifa ila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam min qaulin au fi'lin au takhirin. Nah terakhir ada sunnah menurut ahli fikih. Sunnah itu adalah mandub, ya, mandub untuk amalan nafilah. Jadi perintah, tuntutan yang tidak tegas itu sunnah. Misalnya sholat sunnah, begitu ya, sholat sunnah duha, sholat sunnah tahajud. Sunnah itu maksudnya adalah mandub kalau di situ. Jadi menurut siapa? Menurut ulama fikih kalau itu. Ya. Jadi kalau kita katakan begini ya. Contoh ini uji pemahaman nih. Ya kita uji pemahaman, ya ada kuis nih. Ketika seorang mengatakan begini. Ayo anak-anak kita menunaikan dulu sholat sunnah ya, mumpung masih ada waktu. Ayo, itu sunnah apa itu? Apa itu? Sunnah menurut siapa itu? Sunnah menurut ahli fiqih. Ya. Ayo anak-anak kita mengerjakan sholat sunnah mumpung masih ada waktu. Berarti sunnah menurut ahli fiqih. Jadi apa?
tuntutan yang tidak tegas. Gitu ya. Beda kalau begini. Contoh. Kita harus berpegang teguh pada Quran dan Sunnah. Kita harus berpegang teguh pada Quran dan Sunnah. Ya. Sunnah adalah sumber dari segala sumber. Selain Quran, Sunnah adalah sumber dari sumber hukum. Paham begitu ya? Sumber dari hukum Islam. Itu Sunnah apa itu? Dalam mana apa? Dalam mana usul fikih. Iya. Kita berpegang teguh saudara pada Quran dan Sunnah. Nah, Sunnah di sana apa? Sunnah menurut usul fikih, yakni apa? Masdarut tasyri'. Masdarut tasyri'. Landasan tasyri', ya, dalam pensyariatan. Itu yang baru dua nih. Yang ketiga sekarang. Yang ketiga. Ungkapannya begini. Insya Allah nanti malam kita akan mengkaji sunnah-sunnah Nabi, kajian sunnah nanti malam dari kitab Sunan At-Tirmizi. Nah, apa itu? Yang ketiga ini, sunnah menurut ahli hadis, berarti sunnah itu hadis di sana. Ya, sunnah di sana hadis. Kita akan mengkaji sunnah nanti malam dari kitab Sunan At-Tirmizi, berarti itu apa? Hadis. Ya. Sunnah menurut ahli hadis. Termasuk juga di dalamnya ketika kita bicara sunnah menurut ahli hadis, luas sekali. Dari mulai apa tuh? Dari mulai pembahasan terkait dengan apa? Sabda Nabi, perbuatannya Nabi, takrir Nabi, termasuk sifatnya Nabi. Sunnah juga. Contoh misalnya gini. Alhamdulillah setiap hari saya memakai gamis warna putih dan ini adalah sunnah Nabi. Apa itu sunnah Nabi? Gamis sunnah Nabi apa itu? Sunnah dalam arti menurut ahli hadis, yakni apa yang diidofatkan ke Nabi kan, baik perkataannya, perbuatan, takdirnya maupun sifatnya. Nah, berpakaian itu kan sifat Nabi. Ya. Kalau jalan harus cepat, ya. Jalan cepat itu sunnah Nabi. Begitu ada kan ya. Alhamdulillah tiap pagi saya selalu minum madu dan habatus sauda. Ini sunnah Nabi. Nah, itu apa itu? Hadis. Ya. Sunnah menurut ahli hadis. Bukan sunnah sebagai tadi apa? Masdarut tasyri, bukan. Bukan juga sunnah menurut ahli fikih, yakni yang sesuatu yang apa? Yang tadi yang mandum, bukan juga. Itu sunnah dalam ahli hadis. Nggak berbicara hukum. Bukan berarti hukumnya jalan cepat itu menjadi sunnah dalam artian perintah yang tidak tegas. Bukan, itu lain lagi, itu definisi ahli hadis, ahli fikih. Ini ahli hadis. Nah, pokoknya apapun yang disandarkan pada Nabi adalah sunnah. Kita juga sering melihat kan, sering melihat status atau misalnya yang mengatakan, alhamdulillah udah berkuda dan memanah. Tahu nggak? Berkuda memanah itu adalah olahraga sunnah. Begitu, betul, sering dengar ya. Nah, ketika orang mengatakan berkuda memanah itu olahraga sunnah loh. Nah, itu adalah sunnah menurut apa? Ahli hadis. Artinya apa? Yang diidopatkan kepada Nabi. Bukan bicara hukum di sana. Bukan juga masdarut tasyri'. Nah, nih, contoh yang ketiga tadi kan. Anak-anak kita sholat sunnah. Itu namanya sunnah menurut ahli fikih. Saudara-saudara, kita harus menegakkan atau berpegang teguh pada Quran dan Sunnah. Itu menurut ahli usul fikih, berarti kan saudara. Ya, Sunnah menurut usul fikih sebagai masdarut tasyri'.
menghidupkan sunnah. Kita harus berdiri di atas sunnah. Jangan sampai kita terpleset ke dalam bid'ah. Nah, itu sunnah dalam mana apa itu? Sunnah dalam mana apa? Dalam mana uruf. Dalam mana uruf Islami. Makanya harus pandai menempatkan. Jangan begini. Alhamdulillah kita sudah memanah dan berkuda. Ini adalah sunnah. Selain ini bid'ah, nggak boleh itu. Ya, soalnya tadi udah beda konteks. Ya, kalau sedang bicara ini sunnah, yang tadi itu ahli hadis, nggak bicara hukum, nggak bicara sesat bukan sesat, bukan. Tapi kalau sunnah dalam makna uruf Islami itu sudah maknanya adalah manhajun nabawi. Berarti selain manhaj nabawi adalah manhaj yang dolal, kan begitu. Dia berdiri bisa fulanun ala sunnah atau fulanun ala bid'ah. Nah, itu udah sunnah dalam makna apa? Dalam makna urf Islami. Sebagaimana Nabi mengatakan man ahya as-sunnati faqad ahabbani. Barang siapa menghidupkan sunnahku, maka dia telah mencintai. Misalnya gini ya, saudara-saudara, mari kita menghidupkan sunnah. Mari kita berpegang teguh pada sunnah. Ya, marilah kita berdiri di atas sunnah. Itu berarti dalam uruf Islami itu, sebagai manhaj nabawi. Ya, manhaj nabawi. Jangan overlapping. Contoh overlapping begini. Mari kita menghidupkan sunnah seperti meminum madu dan habatus sauda. Salah itu. Overlapping itu. Kata-kata menghidupkan sunnah itu adalah menghidupkan manhaj nabawi. Manhaj nabawi. Kalau meminum madu dan habatus sauda itu bukanlah mereka menghidupkan sunnah dalam makna tadi, uruf, tapi adalah melakukan sesuatu yang disandarkan kepada Nabi. Kata Nabi dulu begitu. Ya, jadi jangan overlapping kemana-mana. Dan yang terakhir adalah sunnah dalam mana apa tuh? Dalam makna bahasa yang kelima ya, dalam bahasa adalah thariqah atau jalan. Contoh misalnya gini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus meninggalkan sunnah yang baik untuk generasi setelah kita. Berarti apa? Mana bahasa? Jangan sampai kita meninggalkan sunnah yang buruk, saudara. Itu sunnah dalam mana bahasa itu. Karena ada hadisnya, man sana fil islami sunnatan hasanatan. Ada kan ya? Atau sebaliknya, man kana fil islami sunnatan sayyi'atan. Ada sunnah hasanah, ada sunnah sayyi'ah. Itu dalam makna bahasa. Sunnah adalah jejak jalan. Ya. Mudah-mudahan dengan dibangunnya perpustakaan di RT kita ini menjadi sunnah yang baik untuk generasi setelah kita. Berarti itu adalah jejak ya, jalan. Nah, begitulah kurang lebih menghayal. Jadi jangan overlapping kita harus paham di mana. Sunnah dalam makna bahasa apa, sunnah dalam makna uruf apa, sunnah dalam makna istilah ahli hadis apa, sunnah dalam istilah usul fikih apa, ya, dan sunnah menurut istilah para ahli fikih atau fuqaha apa. Ada 5 paling tidak. Ya, masing-masing jangan overlapping. Ya, demikian. Wallahu ta'ala alam. Contoh overlapping ya, terakhir nih. Dan ini juga sangat bias, khawatir jadi keliru justru kan. Ini adalah masjid sunnah. Ini agak repot kalau begitu. Ayo, apa? Di mana apa itu? Itu bukan masjid sunnah. Ini masjid sunnah. Ciri-ciri masjid sunnah begini-begini. Itu agak susah itu mendefinisikannya. Dimaknai sunnah dalam makna ahli fikih, masa ada masjid sunnah, ada masjid wajib kan? Nggak ada kan, lain berarti kan. Disebut sunnah dalam arti usul fikih, nggak juga. Sunnah di sana kan masdarut tasyri. Masdarut tasyri, dalil, sumber hukum, bukan juga. Ya. Sunnah dalam arti apa? Dalam makna ahli hadis, ya. Artinya adalah hadis yang disadarkan oleh Nabi. Masa yang lain juga enggak gitu? Bukan juga. Sunnah dalam arti uruf. Berarti ini yang sesuai dengan manhaj Nabi, yang lain manhaj yang dolal, sesat. Masa gitu ya? Gitu ya, enggak juga. Atau sunnah dalam mana apa? Dalam mana bahasa enggak tepat. Ya itu namanya juga udah overlapping. Ini masuk sunnah. Jadi enggak masuk ke semuanya itu masuk. Ya. Atau misalnya ini kita adalah biker sunnah, misalnya kan jadi repot juga gitu ya. Jadi overlapping kalau udah gitu, berlebihan kalau begitu.
Ya, cukup saja adalah kita adalah misalnya para bikers, kita ada para pendaki gunung yang senantiasa terikat dengan sunnah Nabi. Ya, baru tepat kalau begitu. Ya. Orang-orangnya kan terikat dengan sunnah Nabi. Nah, bolehlah kalau begitu. Nah, itu ta'arif ya, atau definisi-definisi yang utama di dalam ilmu hadis. Mudah-mudahan bermanfaat. Masih ada waktu sedikit lagi. Silahkan kalau ada hal yang mau disampaikan. Dari saya cukup sekian. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian luar biasanya Masya Allah ya, menambah ilmu yang luar biasa bagi kita semua ya. Masya Allah ya. Kita langsung saja ke pertanyaan di YouTube ataupun di Zoom. Silakan bagi rekan-rekan yang ingin bertanya bisa di kolom chat Zoom atau di kolom komentar YouTube. Saya bacakan dulu di yang lebih dahulu ya, di YouTube ini muncul lebih dahulu. Dari Bu Kholidah nih, sekaligus ada 2 pertanyaan mungkin ya, bisa disambungkan ya. Dari Bu Kholidah dan dari Ustadz Asep Supriyatna. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Asep ikut hadir menyimak nih ya. Dari Bu Kholidah, beliau bertanya, karena sunnah itu memiliki banyak makna, bisakah kata sunnah tersebut dikatakan termasuk isim musytarok? Satu itu ya. Dan bila kita ingin memahami maknanya, berarti kita kembalikan ke konteks kalimatnya kah gitu ya. Ini nggak ada pertanyaannya. Kemudian di ini ya, Ustadz Asep Supriyatna bertanya nih, Masya Allah Ustadz, saya pernah di pesawat ditanya oleh penumpang, apakah Ustadz termasuk Ustadz sunnah? Sambil ya silakan Ustadz, bisa ditanggapi silakan. Iya. Ya, untuk yang pertama bisa demikian ya. Jadi tergantung konteksnya nanti. Tergantung konteksnya, sedang berbicara apa. Makanya kan ketika dikatakan misalnya sunnah itu adalah ma'udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takdirin au sifatin. Oh, berarti itu adalah sunnah menurut ahli hadis. Pokoknya apapun yang disandarkan kepada Nabi, semuanya termasuk sifat-sifat Nabi itu sunnah. Begitu. Tapi kalau sunnah ya dalam makna apa tadi? Ulama usul fikih adalah sebagai masdarut tasyri'. Maka dia adalah sampai pada maja'a ani Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takdirin, tidak sampai sifat. Karena konteksnya kalau ulama usul fikih sedang berbicara sunnah sebagai masdarut tasyri'. Sedangkan sifat bukanlah masdarut tasyri', bukanlah landasan dalam pensyariatan. Jadi ya demikian adanya. Jadi sunnah dapat dimaknai maknanya yang banyak ya, musytarak ya, dan kita kembalikan kepada konteksnya, termasuk kalau dalam percakapan, dalam keseharian kita kembalikan kepada siyaqul kalam ya, kepada siyaqul kalamnya, arah pembicaraannya seperti apa. Seperti tadi yang kita sampaikan kan, contohnya adalah seorang ibu-ibu mengatakan anak-anak, ya seorang ibu guru mengatakan anak-anak, mari kita mengerjakan sholat sunnah mumpung masih ada kesempatan. Ini udah tahu, berarti sunnah itu dalam mana sunnah menurut ahli fikih, yang artinya mandub, ya, yang artinya adalah tuntutan dari syari', dari pembuat syariat dari Allah yang tidak tegas. Jelas ya sampai di situ ya. Ini tergantung nanti. Seperti tadi misalnya, kita harus berdiri di atas sunnah. Atau dalam makna yang lain, misalnya fa'alaikum bisunnati, ya, maka kalian harus berpegang teguh pada sunnah, ya. Atau misalnya man ahya as-sunnati, barang siapa menghidupkan sunnah, berarti itu adalah manhaj nabawi, ya, manhaj nabawi. Misalnya kalau kita mengatakan kita harus menghidupkan sunnah, berarti menghidupkan manhaj kenabian, metode kenabian, ya, thariqatul mustaqimah, metode yang lurus ya, di dalam kehidupan. Itu berarti sunnah dalam makna urf Islami, ya, dalam makna urf Islami. Yang lawannya bid'ah, itu kebalikannya bid'ah. Ya, demikian. Kemudian berikutnya dari Ustadz Asep Supriyatna, beliau guru saya.
Beliau menyampaikan ditanya ya, Ustaz sunnah. Nah, ini repot Ustaz jawabannya ya. Ustaz apa tuh ya? Karena itu termasuk yang penggunaan istilah yang overlapping gitu, sudah susah memuhisikan ya, udah susah. Ya. Mau dimaknai sunnah apa itu? Sunnah dalam makna istilah ahli hadis, istilah usul fikih kan nggak tepat ya dua-duanya. Atau istilah fikih juga nggak tepat ya. Atau di mana istilah uruf? Oh berarti kalau tidak apa sunnah itu bid'ah kan kalau uruf Islami itu. Kalau di mana usul fikih berarti ustadz yang apa namanya yang menjadi simbol masdarut tasyri, enggak juga kan, berlebihan. Kalau dimaknai sebagai sunnah apa namanya? Sunnah dalam arti usul apa dalam mana fikih berarti ada yang wajib nantinya. Ya, ada yang sunnah, ada yang makruh, jangan-jangan gitu ya. Kan jadi nggak tepat. Ya. Atau sunnah dalam makna bahasa juga nggak tepat. Ya itu termasuk penggunaan yang tidak pada tempat. Ya, tidak pada tempatnya. Kalau begini, Ustadz pengajar sunnah, baru betul itu. Ya, ungkapannya tepat itu. Pengajar sunnah kan tepat. Bisa jadi maksudnya adalah mengajar hadis atau mengajar terkait dengan ilmu-ilmu syar'i atau mengajar berkaitan dengan misalnya sumber hukum Islam. Ya. Ustadz, apakah Ustadz pengajar sunnah? Oh iya, saya pengajar sunnah. Jadi kalau nanti di pesawat ditanya lagi, Ustadz, apakah Ustadz sunnah? Alhamdulillah saya pengajar sunnah. Begitu Pak jawabannya, Ustadz ya. Alhamdulillah saya pengajar sunnah. Begitu. Ya, pengajar sunnah. Ya, sunnah itu dalam makna hadis kalau itu. Ya, khadimus sunnah, yakni pelayan sunnah. Seperti Imam Asy-Syafi'i adalah nasirus sunnah. Ya, adalah pembela atau penolong sunnah. Berarti memang yang membela, yang mempertahankan sunnah ya Nabi SAW dalam arti hadis. Karena beliau adalah memang ahli hadis, pakar hadis, dan berdiri paling depan untuk melawan orang-orang yang ingkar kepada hadis Nabi. Ya, melawan orang-orang ingkar sunnah. Makanya beliau atas jasanya meletakkan pondasi dalam hadis, atas jasanya juga mempertahankan hadis dari orang-orang yang ingkar pada hadis, maka disebut dengan nasirus sunnah. Ya, sunnah di situ ada sunnah menurut ahli hadis. Nasirus sunnah, khadimus sunnah, itu ya. Dan seterusnya. Baik, kita lihat pertanyaan di Zoom mungkin ya. Kalau saya lihat di ini di Zoom Ustadz Hadi Ishadi dari Brunei ini sudah masuk pembahasan sunnah jibliyah, mungkin di ini atau bisa ditanggapi atau nanti saja mungkin ya untuk sunnah. Oh iya, beda nanti itu ya. Kita nggak masuk dulu ke sana. Ya, pokoknya begini kan, mau jibiliyah atau ghair jibiliyah, selama itu disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah sunnah dalam arti hadis. Ya, sunnah dalam arti hadis. Kan dia bertanya begini kan, Ustaz, sunnah jibiliyah seperti rambut panjang atau Rasul suka jubah putih, ini pun bukan kewajiban diamalkan. Iya, kita nggak berbicara tentang wajib, sunnah, makruh, mubah, haram, belum ya. Kemudian Rasul tidak pernah memotong jenggot, apa semua yang diperbuat Rasul wajib diikuti, walau malahan ada yang haram seperti menikahi 9 pada waktu yang sama ya. Ya, kita belum bicara itu. Nggak bicara itu. Kalau kita bicara hadis itu adalah hadis ya, sunnah dalam arti hadis ya, adalah apa yang disandarkan kepada baginda Muhammad SAW. Apapun itu sunnah. Kita sedang berbicara apa yang diidofatkan pada Nabi. Ya. Kita sedang berbicara sunnah dalam arti apa? Hadis, apa yang didatangkan, apa yang disandarkan kepada Nabi SAW. Tidak sedang berbicara ini hukumnya wajib, sunnah, makruh, mubah, haram, belum. Itu udah bicara ahkamul khamsah, itu wilayah usul fikih, bukan wilayah ilmu hadis itu. Ya, bukan wilayah ilmu hadis. Jadi kalau ditanya begini, apakah jubah putih sunnah? Ya, menurut ahli hadis sunnah. Kenapa? Karena ma'udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au sifatin au fi'lin au taqin au sifatin. Jubah putih itu au sifatin, sifat Nabi.
Apakah jalan cepat itu sunnah Nabi? Iya. Menurut ahli hadis, karena disandarkan pada Nabi. Begitu ya. Apakah misalnya tadi misalnya memelihara jenggot, berkuda, memanah, semua tadi sunnah Nabi? Jawabannya iya. Tapi jangan lu bertanya, jadi hukumnya sunnah ya, bukan wajib. Oh, beda. Kalau itu sudah bicara sunnah dalam arti apa? Dalam arti sunnah menurut ahli fiqih. Kita belum bicara hukum. Gitu. Jadi harus tepat menentukan. Apakah memakai gamis itu hukumnya sunnah? Jawabannya bukan. Mubah saja kan? Mubah saja. Menggunakan gamis itu mubah saja. Kalau bicara hukum. Tapi kalau saya menggunakan jubah atau gamis putih karena kecintaan kepada Nabi, kata Nabi, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai, maka berpahala. Berpahala bukan karena pakai gamisnya, tapi berpahala karena kecintaannya pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau saya menggunakan gamis, misalnya ya, atau bisa jadi menggunakan imamah, ya, kemudian kita melakukan berbagai macam amalan yang Nabi contohkan, dasarnya cinta itu berpahala karena kecintaannya. Kembali lagi, bergamis itu apa tadi? Hukumnya sunnah atau mubah atau makruh atau haram atau wajib? Ya mubah kalau bicara hukum. Tapi kalau pertanyaan diganti, Ustadz, apakah gamis itu sunnah Nabi? Ya. Bukan hukum itu kan? Ustadz, apakah gamis itu hukumnya sunnah? Tidak. Ustadz, apakah gamis itu sunnah Nabi? Ya. Paham? Bisa bedakan? Bisa ya? Sekali lagi, biar jelas. Ustadz, apakah gamis itu adalah hukumnya sunnah? Tidak. Karena mubah kan hukumnya. Kalaupun memakainya dengan rasa cinta, kita akan mendapatkan pahala karena kecintaan. Karena janji Rasul, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Ya. Diniatkannya untuk kecintaan tadi. Tapi kalau gini pertanyaan, apakah gamis putih itu bagi laki-laki ya? Apakah gamis atau jubah putih bagi laki-laki itu adalah sunnah Nabi? Ya. Sunnah dalam arti apa? Dalam arti menurut istilah ahli hadis. Sunnah dalam makna hadis, yakni apa yang disandarkan pada Nabi. Pokoknya apapun yang disandarkan pada Nabi, yaitu sunnah semua. Ya, kita belum bicara hukum yang 5 belum. Ya, makanya tadi pertanyaan tentang jibilah non jibiliyah, kita belum bicara ke sana. Itu udah bicara wilayah usul fikih. Ya. Kita di hadis cukup bicara apakah ini ada jejaknya enggak pada Nabi atau tidak. Kalau ada jejaknya pada Nabi, sunnah namanya. Kalau tentang hukumnya apa, serahkan kepada fuqaha itu yang nanti menggali ya. Begitu ya. Jelas ya? Mudah-mudahan dipahami. Bahkan ada lagi. Mungkin ke yang ini ada yang bertanya nih di YouTube ya, terkait Ahlus Sunnah wal Jamaah, namun dengan pertanyaan yang lain nih. Seperti ini dari Sazwan Hafiz ya. Apakah batasan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu disandarkan kepada Asy'ariyah Maturidiyah? Dari sisi Ahlus Sunnahnya. Iya. Mungkin dari sisi Ahlus Sunnah wal Jamaahnya, Ahlus Sunnahnya itu maksudnya bisa dijelaskan. Iya. Ya kalau sudah bicara Ahlus Sunnah ya wal Jamaah, itu sudah menjadi term yang khusus ya, term yang yang spesifik. Apalagi kalau disebutkan aswaja, itu udah punya term yang lebih sempit lagi. Ya, kalau kita tarik kepada term yang lebih umum, Ahlus Sunnah berarti adalah orang yang berpegang pada sunnah. Ya, ahli sunnah itu kan orang yang menjadi ahlinya sunnah. Orang yang merujuk kepada sunnah, orang yang menjadi orang yang berpegang teguh pada sunnah, ya. Wal jamaah dan berjamaah, ya. Berjamaah juga bisa dimaknai beragam dalam beberapa syarahan para ulama, seperti misalnya Ibnu Battal ketika mensyarah
makna al-jamaah di dalam hadis Sahih Bukhari itu memaknai beragam. Ya, jamaah itu bisa dimaknai juga adalah semua kelompok manapun, atau juga bisa dimaknai adalah al-jamaah itu adalah jamaatul muslimin, yakni kepemimpinan atau kelompok kaum muslimin, kelompok besar kaum muslimin, ya. Jadi bisa dimaknai demikian. Ya, jadi jamaah di situ adalah jamaah kaum muslimin, ya, jamaatul muslimin. Ya. Adapun ahli sunnah berarti adalah orang yang berpijak kepada sunnah, yang berpegang teguh pada sunnah. Jadi kalau tarik makna yang lebih luas ya jadi begitu. Siapa itu ahli sunnah wal jamaah? Adalah siapapun kaum muslimin, kan akhirnya. Siapapun kaum muslimin yang berpijak, berpegang teguh pada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menjadikan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pijakan, sebagai rujukan, ya, senantiasa menghidupkan sunnah dan seterusnya. Dan juga dia berjamaah dalam jamaatul muslimin. Ya. Para ulama beragam dalam memaknai al-jamaah. Di antara penafsirannya, al-jamaah itu adalah jamaatul muslimin atau al-khilafah, yakni persatuan atau kepimpinan kaum muslimin, ya, yang diikat oleh satu ikatan dan dipimpin oleh satu orang pemimpin. Nah, jadi siapa yang berhak menyandang gelar al-sunnah wal jamaah? Luas sekali. Ya, luas sekali. Nah, hari ini kan makin disempitkan, ya. Ahlus sunnah itu siapa, misalnya. Bahkan dengan term yang lebih sempit lagi, yakni aswaja, itu siapa? Aswaja itu harus akidahnya begini, harus fikihnya begini, harus tasawufnya begini. Itu lebih sempit lagi. Itu sudah mengalami penyempitan atau penspesifikan makna dari ahlus sunnah wal jamaah atau aswaja. Nah, begitu ya kurang lebih. Jadi saya tidak terlalu banyak mengomentari tadi apakah Asy'ariyah, Maturidiyah dan segala macam. Ya semuanya ahlus sunnah, ya. Dalam pandangan yang tawassu yang luas itu, mau Asy'ariyah, Maturidiyah dalam akidahnya, Athariyah itu ya ahlus sunnah. Ya ahlus sunnah. Semuanya adalah saudara ahlus sunnah. Baik, terakhir mungkin Ustadz di sini di Zoom, mungkin yang saya ambil, ya mohon maaf, yang terakhir saja ini dari pertanyaan dari Slamet Muharmoko. Beliau bertanya, jika suatu istilah sudah memiliki makna syar'i, ya, maka apakah makna uraf dan makna bahasanya bisa diabaikan, ya? Kemudian contohnya istilah sholat dan jihad. Jadi mungkin ini Ustadz terkait tadi kan ada makna sunnah itu kan banyak, ada secara lugoh, ada secara istilah. Bagaimana kita menempatkannya? Apakah boleh bisa disesuaikan dengan konteksnya atau seperti apa? Ya, kalau disebutkan berdiri sendiri atau mutlak, ya, makanya yang dikedepankan adalah makna istilah, ya, baru kemudian makna uruf, baru kemudian makna bahasa. Kan itu tahapannya, ya, tingkatannya. Makna istilah yang didahulukan, baru makna. Kalau tidak ada makna istilah, maka makna uruf, baru yang ketiga makna bahasa. Kalau dikatakan secara mutlak, misalnya sunnah, ya langsung kita kalau katakan sunnah, itu berarti harus apa? Harus disandarkan kepada makna istilah. Istilah pun ada 3 ternyata, kan? Ada istilah ahli hadis, istilah ahli usul fikih, ada istilah ahli fikih. Jadi sunnah ini menarik. Bukan hanya punya makna bahasa dan punya makna uruf, tapi juga punya makna istilah. Itu pun 3. Istilah ahli hadis, istilah ahli usul fikih, dan istilah para ahli fikih. Ya, ada istilah para muhaddisun, istilah para usuliyun, dan menurut juga istilah para fuqaha. Ya. Jadi betul tadi kalau memang disebutkan mutlak, makanya yang dikedepankan adalah makna istilah. Istilah yang mana, ya, tergantung konteksnya. Istilah ahli hadis kah, istilah usul fikih kah, atau istilah apa? Fuqaha. Ya. Tapi kalau dikatakan diabaikan, jangan. Keliru kalau diabaikan. Karena nanti apa? Tergantung dari konteksnya. Ya, tergantung dari konteksnya. Contoh misalnya, tentang hijrah, contoh hijrah. Hijrah itu kan makna syar'inya adalah intiqal, berpindah. Min daril kufri ila daril Islam. Begitu kan? Dari Makkah ke Madinah.
dari darul kufur ke darul Islam. Itu makna syar'i dari hijrah. Tapi jangan lupa, dalam konteks tertentu Nabi juga menggunakan kata hijrah. Seperti dalam hadis yang sangat masyhur misalnya, Nabi bersabda, wal muhajiru man hajara mana Allahu anhu. Nah, kemarin Ustadz Asep Supriyatna kan membuka Amazing Muharram, ya, cinta Quran tentang hijrah, itu semangat hijrah. Nah, banyak hal yang dikupas di awal pembukaannya beliau dengan Ustadz Ade Sudiana, sehingga saya menyimak betul, yakni dari Quran surah An-Nisa, ya, termasuk juga ayat 100 itu, ya, yang dijelaskan. Nah, memang hijrah di sana adalah hijrah makna syar'i, tapi juga bisa dimaknai dalam makna bahasa. Nah, kenapa? Karena Nabi pun mengatakan wal muhajiru, orang yang berhijrah adalah siapa? Man hajaro manahallahu anhu. Adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Makanya ada artis hijrah. Begitu kan? Ada pengusaha hijrah. Ada apa lagi? Apalagi ya banyak, ya. Pemuda hijrah. Ya. Salah tidak? Enggak salah. Maksudnya adalah secara bahasa. Karena kata Nabi, wal muhajiru man hajara manahallahu anhu muttafaqun alaih. Ya, muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Tentang sholat juga sholat. Kalau dikatakan sholat secara mutlak, ya berarti ibadah. Dari mulai apa? Takbiratul ihram sampai dengan salam. Tapi bisa jadi sholat itu punya konteks yang lain. Gitu. Jangan diabaikan semua. Dalam hadis yang kemarin kita bacakan tentang fadilah ilmu hadis, masih ingat kan? Masih ingat? Hadis yang pertama apa? Judulnya apa, bunyinya? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aulan nasi bi yaumal qiyamati aksaruhum alayya sholatan. Paham sana? Ya. Jadi orang yang paling dekat, manusia yang paling dekat denganku pada hari kiamat adalah yang paling banyak kepadaku sholat. Iya, sholat. Apa maksudnya? Doa. Mendoakan Nabi, yakni bersolawat sallallahu alaihi wasallam. Di sana sholat di mana apa? Doa. Ya, bersolawat maksudnya. Bukan sholat dalam makna ibadah. Kayak jihad juga sama saja, jihad juga. Ketika disebutkan independen mutlak sendiri, jihad berarti adalah qitalul kuffar li'ila'i kalimatillah, memerangi orang-orang kafir untuk menegakkan kalimat Allah Ta'ala. Kan begitu. Tapi juga tidak salah ketika ada beberapa makna jihad yang lain. Apa? Wal mujahidu man jahada nafsahu, kata Nabi, muttafaqun alaih. Al mujahidu, mujahid itu kata Nabi ini bukan kata saya. Man jahada nafsahu, orang yang bisa mengendalikan dirinya sendiri. Makanya kemarin ketika viral video itu Ustadz Zainullah Muslim, itu beliau sudah mengamalkan hadis Nabi tadi. Dia mujahid luar biasa. Wal mujahidu man jahada nafsahu, karena beliau telah mengendalikan dirinya sendiri, tenang gitu. Nah, itu namanya mujahid. Itu tergantung konteksnya nanti. Kecuali kalau disebutkannya mutlak. Nah, itu maka yang dikedepankan makna syar'i-nya. Allahu Ta'ala alam, barangkali itu ya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf dari segala kehilapan. Tadi kita sudah, tadi kita untuk membuat tanda dulu nih. Tadi kita sudah sampai mana? Tadi sampai ini ya, sampai bahasan apa tadi itu? Istilah-istilah. Insya Allah minggu depan kita akan membahas apa? Membahas bahasan selanjutnya, yakni hadis qudsi. Nah, ini kita kasih tanda dulu. Nah, ini dia. Ini udah kan? Nah, ini juga belum. Ini udah. Oh, ini belum. Nah, ini dia ya. Ini belum ya. Tadi kita sudah membahas tentang ta'rif yang pokok dalam ilmu hadis. Insya Allah minggu depan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan, keistiqomahan untuk melanjutkan dalam bahasan hadis qudsi dan perbedaannya dengan Al-Qur'an.
Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, masya Allah ya. Walaupun mungkin berapa ya, sejam atau kurang, masya Allah ya. Walaupun waktunya singkat, tapi padat, jelas gitu ya. Masya Allah dengan apa tadi paparan dari Ustadz Yuwana terkait definisi-definisi utama dalam ilmu hadis ya. Kita sudah dipahamkan insya Allah terkait sunnah, terkait khobar, terkait hadis gitu ya. Tadi disinggung terkait asar. Mudah-mudahan ini setelah ini tidak ada yang salah ini ya, salah penggunaan mungkin ya, salah. Ini masya Allah ya, alhamdulillah dipahamkan. Barangkali ada yang disampaikan terakhir kali Ustaz? Cukup, masya Allah ya. Terima kasih Ustadz Yuwana, barakallahu fiik. Mudah-mudahan senantiasa dikaruniakan kesehatan, keberkahan dan umur yang panjang untuk Ustadz Yuwana dan sekeluarga insya Allah mudah-mudahan. Bagi yang hadir di sini, mudah-mudahan kita senantiasa diistiqomahkan dalam mengkaji ya. Ikhlas, sabar dan istiqomah itu mungkin kuncinya ya. Kunci di ngaji subuh. Ikhlas, sabar dan istiqomah mudah-mudahan insya Allah. Baik, terima kasih Ustadz Yuwana, terima kasih yang hadir ya. Mudah-mudahan nanti di kesempatan yang lain kita bisa bertemu kembali di program ngaji subuh, terutama dalam kajian ilmu hadis. Bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan kitabnya, silahkan bisa menghubungi toko kitab terdekat gitu ya, atau ke Ustadz Afa mungkin nanti di Qadimus Sunnah, atau bisa PDF-nya bisa di-download di Telegram ngaji subuh. Terima kasih. Kita tutup untuk menambah keberkahan, kita tutup dengan membaca surat Al-Asr, hamdalah dan doa kifaratul majelis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga atur nuhun Ustaz.